Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang puasa ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Sebelumnya masih ingat gak materi yang kemarin? Masih ya? Harusnya masih ingat. Coba saya mau tanya Nur Baiti, apa pengertian dari puasa? Adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, Pak. Oke, baik, benar. Coba si Eka Maisaro, apa rukun-rukun dari puasa? Baik, Eka Maisaro, apa syarat wajib dari puasa? Salat wajib puasa yang pertama Islam, berakal sehat, balik dan mampu melaksanakannya. Oke, baik, benar. Dian Angelina, apa pengertian dari taharah? Pengertian taharah ialah bersuci. Bersuci, Dari hadas besar maupun hadas kecil. Pak. Baik, materi hari ini kita akan membahas tentang taharah. Jadi apa sih itu taharah? Lalu kenapa kita harus taharah? Nah, nanti Bapak akan jelaskan secara terperinci. Baik, untuk memulainya silakan anak-anak menyiapkan buku tulisnya untuk mencatat ya. Pengertian taharah. Taharah secara bahasa yaitu artinya adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah taharah diartikan bersuci dari najis ataupun hadas agar seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Ya, itu pengertiannya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah taharah itu untuk mensucikan seseorang agar seseorang tersebut bisa beribadah dengan sah. Karena seseorang yang sedang berhadas ataupun terdapat najis di pakaiannya atau di badannya tersebut tidak diperbolehkan untuk beribadah. Karena hukumnya tidak sah apabila beribadah kita terdapat najis ataupun hadas. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan lebih membahas tentang najis ya. Jadi najis, apa sih itu najis? Najis secara bahasa diartikan sebagai kotoran. Ya, secara bahasa artinya kotoran. Kata nggak? Kata nggak? Iya Pak. Iya Pak. Dan sedangkan secara istilah, najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang dalam beribadah sehingga orang tersebut tidak sah dalam beribadahnya. Nah, lalu apa perbedaan antara kotoran dengan najis? Tadi kan sudah jelaskan najis tadi artinya kotoran, tapi tidak semua kotoran disebut dengan najis. Apa yang membedakan? Apabila seorang terkena kotoran tadi itu bisa ada kemungkinan dia tetap sah, misalnya kotorannya kayak kotoran dari tanah atau keringat itu masih sah untuk beribadah. Tapi najis di sini yang dimaksud dengan najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang tidak sah dalam beribadah. Misalnya terkena kotoran kotoran ayam gitu ya, atau darah,
atau muntahan gitu. Banyak macamnya. Nanti kita jelaskan secara terperinci. Lalu kita akan belajar tentang macam-macam najis, begitu, dan cara dalam mensucikannya. Najis sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada najis mukhafafah, yaitu najis yang dihukumi ringan, ada najis mukhaladah yang dihukumi berat, dan najis mutawassithah atau yang dihukumi sedang. Baik, kita akan belajar satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Apa sih itu najis mukhafafah dan apa saja yang termasuk dalam najis mukhafafah? Lalu bagaimana cara mensucikannya? Nah, ini teman-teman wajib tahu. Itu najis mukhafafah adalah najis yang dihukumi ringan. Apa saja yang termasuk dalam mukhafafah? Itu cuma ada satu, yaitu air kecil bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI dari ibunya. Jadi kalau teman-teman ada adik kecil tuh ya, masih bayi, belum makan apapun, umurnya juga masih belum ada 2 tahun, dan laki-laki kalau ada kencingnya itu kencingnya hukumnya adalah najis mukhafafah. Dan gimana cara mensucikannya? Itu cukup dipercikan air. Jadi enggak perlu sampai basah, cukup dipercikan dengan air itu sudah suci. Untuk najis mukhafafah ini simple ya, cara mensucikan itu dipercikan, jadi enggak terlalu ribet. Lalu yang kedua adalah najis yang dihukumi ringan atau najis mutawassithah ya. Najis mutawassithah yaitu najis yang dihukumi di tengah-tengah ya, jadi enggak berat juga enggak ringan, sedang ya. Apa saja yang termasuk dalam najis mutawassithah? Banyak jenisnya dan kita pasti setiap hari banyak menemui ya, mulai dari kotoran cicak itu yang sering kita temuin, dan yang paling kita harus perhatiin ketika beribadah sholat itu kadang-kadang kotoran cicak itu ada di sajadah, itu hukumnya adalah najis mutawassithah. Dan apa saja yang termasuk itu banyak sekali, mulai dari darah, muntahan, lalu tadi kotoran baik kotoran hewan, kotoran manusia juga termasuk ya. Oke. Lalu najis mutawassithah juga masih ada pembagiannya, ada juga pembagian dari najis mutawassithah. Yang pertama adalah najis mutawassithah ainiyah. Ainun. Ada tahu nggak artinya ainun apa? Terlihat. Mata. Artinya apa? Artinya adalah najis yang terlihat oleh mata. Jadi ada baunya, ada rasanya, dan kelihatan wujudnya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada kotoran dan terlihat tuh wujudnya, baunya ada, rasanya juga ada, termasuk dalam najis ainiyah. Lalu yang kedua adalah najis hukmiyah. Jadi najis yang secara hukum ada sekalipun tidak terlihat oleh mata. Contohnya apa? Contohnya adalah air kencing yang kering gitu ya. Jadi air kencing yang kering itu walaupun dia udah kering, baunya nggak ada, tetap secara hukum ada najisnya. Gitu. Dan cara mensucikannya pun kedua ini berbeda. Najis ainiyah itu cara mensucikannya terlebih dahulu harus dibersihkan najisnya. Najisnya dihilangin, baru disiram dengan air sampai bau, rasa, dan wujudnya tadi hilang. Itu najis yang ainiyah. Sedangkan najis yang hukmiyah, ini kan kita kalau najis hukmiyah kita kadang nggak tahu ya najisnya di mana sih gitu. Nah itu kita harus tahu dulu nih najisnya di mana aja. Di lantai kita harus tahu dulu nih selebar mana najis itu gitu. Ada kencing kering tuh yang kita tahu tuh selebar mana. Nah itu caranya tadi bedanya, kalau tadi tuh udah nggak ada najisnya, jadi yang hukumnya udah nggak ada najisnya, jadi langsung saja disucikan, disiram dengan air. Oke, baik. Lanjut yang ketiga yaitu adalah najis mukhaladah. Apa itu najis mukhaladah? Najis mukhaladah adalah najis yang dihukumi berat. Jadi najis mukhaladah
adalah najis. Apa saja yang termasuk dalam najis mughaladhah? Itu cuma ada dua jenisnya. Yaitu yang pertama adalah anjing dan babi. Dan nggak hanya sebatas tentang dua itu ya, tapi apa saja yang keluar dari dua hewan ini. Misalnya kalau anjing misalnya baik dari bulunya sampai anaknya yang keluar maupun kotorannya tadi. Kalau babi ini injak itu semuanya dihukumin najis mughaladhah. Itu najis yang dihukumin berat. Lalu bagaimana cara mensucikan najis mughaladhah? Itu caranya adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali, disiram sebanyak 7 kali, dan salah satu dari 7 basuhan tadi atau siraman tadi itu dicampur dengan menggunakan tanah. Syaratnya adalah tanah yang suci dan mensucikan. Jelas ya? Jelas nggak penjelasan Bapak ini? Jelas, Pak. Oke, baik. Dari penjelasan Bapak tadi ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham. Kalau paham semua, Bapak yang mau bertanya. Coba Nurbaiti, apa pengertian dari taharah tadi? Bersuci, Pak. Secara istilah? Ya, menurut istilah ialah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bukan Indi. Taharah secara istilah adalah bersuci dari najis dan hadas agar seorang bisa beribadah dengan sah. Oke, baik. 100. Benar ya? Coba saya mau tanya lagi. Eka, apa sih macam-macam dari najis tadi? Yang penjelasan tadi tolong jelasin kembali ya. Tentang nih macam-macam dari najis. Najis itu ada 3, mughallazah, artinya najis yang dihukumi ringan. Contohnya itu air kencing bayi yang baru hanya minum ASI. Kemudian yang kedua mutawasitoh, itu yang dihukumi sedang. Dia terbagi menjadi 2, yaitu ainiyah dan hukumnya. Ainiyah itu bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dibau, dan itu harus dibersihkan secara bersih sampai hilang, tidak terlihat maupun tidak berbau. Kemudian yang hukumnya itu dia seperti air kencing yang sudah kering, tidak ada bentuknya, baunya tidak ada, tapi tetap memiliki hukum, yaitu najis mutawasita atau hukum sedang. Kemudian najis mughaladhah, yaitu najis yang berhukum berat, seperti apapun yang keluar dari anjing maupun babi. Itu, Pak. Oke, baik. Benar ya, 100 buat Eka. Oke. Bapak anggap kali ini teman-teman bisa paham semua ya? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Dia? Nindi? Nurbaiti? Baik, kalau gitu Bapak yang akan menyimpulkan ya. Jadi materi hari ini kita tuh membahas tentang taharah. Taharah adalah bersuci dari najis maupun hadas agar seseorang tuh sah untuk berwudu. Lalu pembagian tadi ada 3 pembagian najis, yaitu najis mughaladhah, najis yang berat, lalu yang sedang najis mutawasithah, dan yang ringan najis mukhaffafah. Oke, baik. Mungkin hari ini materi kita cukup ya. Terus itu pesan-pesan dari Bapak adalah makna daripada aktivitas taharah ini adalah agar kita selalu menjaga kebersihan, menjaga kesucian dan kebersihan. Apalagi sekarang ini yang lagi rame, yang lagi diwaspadai adalah tentang virus corona. Dan salah satu pencegahannya adalah yaitu dengan rajin-rajin bersuci. Kalau kita kena kotoran, dicuci, dibasuh, rajin cuci tangan. Tiap hari juga salah satu bentuk dari implementasi dari taharah. Tuh mungkin sekian. Dan untuk tugas
minggu depan silahkan teman-teman cari pembahasan tentang pengertian sholat berjamaah. Cukup sekian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.